Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk pembacaan kali ini, sesuai nanti dengan kartunya aja ya, apa yang akan terbaca. Oke, kalau aku lihat di sini nampaknya kamu sedang lari dari ketakutanmu. Kamu takut untuk memiliki hubungan yang intim, jadi kamu melarikan diri dari seseorang. Kamu ingin melepaskan kekacauan yang mungkin sempat ada di pikiranmu atau memang sempat terjadi di kehidupanmu bersama seseorang ini. Aku lihat dari kaburnya kamu atau dari melarikan dirinya kamu dari seseorang ini, itu nampaknya memang sudah memberikan kamu pembelajaran. Banyak hal yang ternyata di luar ekspektasimu. Kamu mulai mempersiapkan untuk fase baru dalam hidupmu, atau mungkin saat ini kamu sudah mulai melakukan hal baru atau memulai awalan baru atau masuk ke fase baru dalam hidupmu, ya. Dan mungkin aku lihat di sini, bukan mungkin ya, tapi kayaknya ada seseorang yang ingin mengekspresikan rasa cintanya terhadap kamu. Dia akhir-akhir ini memikirkan kamu sehingga ingin ngasih tahu nih ke kamu kalau sebenarnya dia suka sama kamu, kalau dia cinta sama kamu. Ini aku lihat orang ini akan hadir lewat komunikasi ya, lewat telepon dulu ya, tidak langsung ucuk-ucuk datang secara fisik ke kamu, enggak. Ini lewat handphone ya, entah media sosial, chat, atau apalah, telepon bisa jadi ya. Pokoknya ini orang belum ucuk-ucuk datang secara fisik ya. Oke. Kalau aku lihat di sini ada yang sudah menyelesaikan hubungan ya. Jadi gini, kalau aku lihat ada seseorang yang memang ingin menawarkan suatu komitmen yang lebih serius dengan kamu. Dia pengen serius, dia pengen memiliki hubungan yang langgeng, hubungan yang bahagia bersama kamu. Tapi kamu tampaknya kayak nggak tertarik, atau kamu mungkin tidak menanggapi orang itu, atau bisa jadi intinya kamu menyelesaikan hubunganmu dengan orang ini. Jadi kamu sempat sudah pergi ya dari hubungan yang mungkin sudah lama, sudah toksik gitu ya. Kamu pergi dan kamu mendapatkan pembelajarannya. Mungkin di sini kamu sakit hati, kamu lelah, kamu capek gitu ya. Terus itu ada orang nih, ketika kamu sudah single, ketika kamu saat ini sudah have fun dengan dirimu sendiri, ada seseorang nih yang mau menghubungi kamu lewat telepon. Dia mau mengatakan kalau dia suka sama kamu, dia kepikiran kamu terus, dia tertarik sama kamu. Nah, dia mau ngajak komitmen nih, dia mau ngajak serius sama kamu, dia pengen ngajak untuk menjalin hubungan dengan kamu. Tapi nampaknya di sini kamu seperti menolak atau mungkin tidak tertarik ya, atau memutuskan hubungan dengan orang yang datang ini gitu ya. Kamu memilih untuk menikmati dirimu sendiri, untuk fokus dengan dirimu, menghargai dirimu, mencari nilai dirimu, atau menghargai nilai dirimu. Saat ini aku lihat kamu kayak pengen healing dulu, pengen sibuk dengan pekerjaanmu aja dulu, pengen menghargai dirimu, pengen membahagiakan dirimu aja. Intinya fokus hanya pada diri sendiri, seperti itu ya. Terus itu aku lihat di sini, aku lihat kamu nampaknya memang sedang benar-benar bergairah untuk bersenang-senang aja dulu deh, untuk have fun dengan dirimu, untuk memenuhi kebutuhan atau kepentinganmu. Pokoknya lagi senang dengan diri sendiri aja, dengan kesinggelanmu, have fun, melakukan apapun yang kamu mau, seperti itu ya. Tapi di satu sisi juga memang sebenarnya ada seseorang yang suka, memang tertarik sama kamu, bahkan bergairah. Bisa jadi orang yang menghubungi kamu ini dan kamu tolak ini, itu dia tuh kayak pantang mundur gitu. Jadi walaupun kamu menunjukkan sikap penolakan, walaupun kamu menunjukkan sikap
ogah-ogahan sama dia, dia kayak pantang mundur, dia tetap kayak bergairah aja ngeliat kamu. Jadi dengan sikap kamu yang seperti ini seperti tantangan gitulah bagi dia. Itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi walaupun kamu menolak dia, dia masih akan tetap coba gitu untuk komunikasi ya. Mungkin masih sering memantau kamu ya, masih cari-cari kabar kamu seperti itu. Oke. Wow, kok banyak banget ya tadi. Oh, wow. It's so many. Oke. Mungkin kamu gini, mungkin kamu sempat menjalin hubungan dengan seseorang dan ternyata orang ini merasa bersalah, menyesal sama kamu karena dia mungkin sempat menyakiti kamu, berbohong, bahkan selingkuh, menyembunyikan rahasia, sehingga hubungan yang kamu jalani berkomitmen bersama si orang lama itu tidak menimbulkan hubungan yang bahagia. Dia sering bohong, sering selingkuh, banyak rahasianya. Terus itu juga aku lihat di sini hubungan yang sulit banget terjalin karena terlalu stres, banyak bebannya ya, terus juga banyak gangguan sehingga merasa cemas ya. Jadi ada seseorang yang mungkin saat ini tuh menyesal ya, seperti itu. Nah, untuk kamu yang saat ini lagi melajang, aku melihat kamu mungkin menyesali hubungan kamu sebelumnya dengan seseorang di masa lalu. Mungkin kamu merasa menderita, merasa sedih ya, merasa malu, merasa menyesal terkait hubungan kamu sebelumnya ya. Kamu kayak apa ya? Kamu kayak berharap mungkin bisa atau ada cara untuk bisa merubah masa lalumu. Jadi kayak kamu kayak menyesalnya itu lebih ke kenapa aku dulu mau sama dia gitu loh, kenapa aku sampai dulu itu terbucin-bucin sama dia. Kalau misalkan ada cara untuk merubah masa laluku, aku pengen rubah masa laluku. Nah, kalau dari sisi kamu yang saat ini lagi lajang, kamu berpikir seperti itu ya. Jadi kamu merasa menyesali hubungan kamu yang kemarin, kenapa harus aku suka sama dia sih, kenapa aku dulu harus bisa memperjuangkan dia sih, seperti itu ya. Kalau aku lihat kamu ini orang yang dermawan, kamu ini orang yang baik dan kenapa ini bacaannya untuk orang lajang ya, aku lihat. Oke, yang saat ini lagi lajang, aku lihat kamu sedang mencoba untuk bersikap baik kepada orang lain ya, kepada banyak orang, kepada orang-orang yang pengen kamu baikin gitulah ya. Dan ini aku lihat ternyata akan membantu kamu untuk mendapatkan teman-teman baru, untuk mendapatkan orang-orang yang tulus dan bermurah hati juga sama kamu. Jadi dengan sikapmu yang baik kepada orang-orang saat ini, itu akan ada balasannya gitu. Jadi kemungkinan saat ini bagi kamu yang lagi lajang ya, mungkin kalian lebih banyak yang lagi single ya, lagi lajang, lagi single gitu, lagi pengen bersikap baik nih sama orang, mungkin suka memberi atau membantu atau apa gitu ya. Nah, di sini aku lihat kamu akan mendapatkan teman baru ya, kamu akan diberkati oleh orang-orang tulus dan murah hati pula, seperti itu. Mungkin gini ya, dulu sempat kamu itu pas menjalin hubungan dengan seseorang di masa lalumu, ada dari pasangan kalian ini baru memulai bisnis baru gitu ya, baru memulai kehidupan dia yang baru, tapi dia ini penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan gitu ya, kayak apa ya, kayak ragu-ragu, kayak mungkin dia kayak takut mengambil resiko, takut bangkrut, takut gini, takut gitu ya, sehingga hubungan kamu dengan dia kemarin itu nggak seimbang karena dia harus fokus dengan karirnya yang baru dia buat itu, baru dia lakukan itu, entah dia berbisnis, entah dia menjalani dia bekerja dengan orang lain di perusahaan atau gimana deh gitu ya.
Tapi yang pasti di sini, kalau misalkan saat ini kamu memang lagi lajang, yaitu yang aku lihat kamu sedang bermurah hati, ya, bermurah hati dengan waktu, energi, dan atau keuanganmu. Maka di sini aku lihat kamu akan mendapatkan balasan tentang cinta, ya. Akan ada orang yang benar-benar tertarik dan cinta sama kamu. Nah, bisa jadi ini orang baru yang mau telepon kamu ini, itu, ya. Terus juga bagi kalian yang saat ini memang lagi single, ya, aku lihat kamu akan belajar menyeimbangkan tanggung jawabmu tentang hal lainnya, ya. Misalkan tanggung jawab untuk tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai kakak, atau tanggung jawab terhadap pekerjaan, ya. Dan intinya tanggung jawab yang lain yang harus dilakukan dalam kehidupanmu demi mendapatkan pasangan yang setia. Jadi aku lihat ketika kamu bisa bertanggung jawab terhadap yang lain, ya, tidak lagi memfokuskan atau mengejar-ngejar seseorang untuk mendapatkan cinta, kamu lebih fokus untuk bertanggung jawab pada kehidupanmu, pada dirimu, pada keseimbangan dan kestabilan hidupmu. Akan ada pasangan yang setia untukmu, ya. Kamu akan dibalas atau kamu akan didatangkan pasangan yang setia. Aku lihat di sini, ya. Dan aku lihat ketika kamu fokus hanya untuk bertanggung jawab pada hal lain yang menyangkut kehidupanmu, kamu akan didatangkan seseorang yang tepat, ya. Dan orang ini benar-benar sangat tertarik sama kamu. Jadi kamu akan didatangkan orang yang benar-benar baik, gitu, ya. Dan aku melihat nampaknya pasanganmu di masa lalu atau mantanmu di masa lalu ini sempet, ya, kayak ingin bernegosiasi atau memang sempat udah bernegosiasi sama kamu untuk mengakhiri perselisihan atau permasalahan di antara kalian. Dia pengen komunikasi lagi sama kamu, ingin belajar berkomunikasi untuk melupakan masalah atau perselisihan yang ada di antara kalian. Ya, intinya dia pengen berdamai sama kamu. Cuman aku lihat di sini ada kegagalan yang telah terjadi karena ada kebiasaan lama yang belum berubah, ya, sehingga rencana dia untuk berdamai dengan kamu itu gagal total, ya. Bahkan dalam berkomunikasi pun mungkin sudah tidak bisa lagi terulang, ya. Ada kesulitan untuk bisa bersatu kembali, untuk menjalin hubungan kembali, gitu, ya, karena ada kebiasaan lama yang masih dilakukan, gitu. Misalkan dia masih suka tebar pesona sana sini, flirting sana sini, cheating sana sini, sehingga mungkin ketika dia datang untuk berdamai dengan kamu, untuk balikan sama kamu tahu sifat dia orangnya seperti itu. Dan ternyata ketika dia datang untuk meminta berdamai lagi dengan kamu tahu bahwa dia lagi cheating lagi sama orang, atau dia flirting lagi sama orang, sehingga kamu menolak, gitu, ya. Kamu tidak menanggapi, kamu menolak. Akhirnya usaha dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu benar-benar gagal total, ya. Komunikasi tidak bisa terjalin lagi sekarang, ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia sudah menyerah untuk berkomunikasi lagi sama kamu karena dia rasa kayak sulit, gitu, untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, untuk bisa menjalin hubungan lagi dengan kamu. Terus aku lihat di sini ternyata memang si dia ini orang yang tidak setia, ditambah lagi orang yang gak jujur, ya, sehingga aku lihat keadaan dia setelah ini, ya, setelah kamu mengabaikan dia, kamu tidak peduli lagi sama dia, ada penghinaan secara publik. Jadi mungkin dia sekarang dipandang rendah oleh orang-orang di luar sana, atau orang-orang di sekitar dia, di kantor dia, di teman-teman circle-nya dia, di lingkungan dia, di tetangga-tetangganya. Dia itu kayak dipandang orang rendah atau hina. Maaf, ya, kasar aku ngomongnya. Tapi itulah, ya, aku lihat di sini indikasinya seperti itu. Jadi ketika dia dulu tidak setia, atau ketika memang karakter dia, sifatnya dia, kelakuan dia yang tidak setia dan tidak jujur, maka aku lihat di sini dia dihinakan secara publik. Jadi kayak orang-orang itu tahu orang ini tuh buruk, orang ini tuh suka suka selingkuh ke sana sini, gitulah, ya. Nah, jadi ini bentuk dari pembalasan dari apa yang dia lakukan di masa lalu dengan kelakuannya dia yang seperti itu, gitu, ya. Nah, aku lihat ketika ini semua terjadi, dia mulai merasakan bersalah, dia mulai merasa menyesal, ya, seperti itu.
Nah, bagi kalian yang saat ini lagi lajang, ini ada dua kemungkinan atau ada dua versi di antara kalian. Yang versi pertama, mungkin sekarang kamu sudah menyadari bahwa dia telah bahwa mungkin kamu terlalu bersikap terlalu keras ya sama dia, bisa jadi ya. Yang pertama, golongan pertama ini, kamu merasa bahwa kamu terlalu keras, terlalu bersikap keras sama dia, atau terlalu menghakimi si dia selama ini, gitu ya. Sehingga di sini ada dari kalian yang masih mau memberikan dia kesempatan, ya. Nah, yang golongan kedua atau kelompok yang kedua, justru malah di sini kalian ingin melepaskan si mantanmu ini. Kamu menyimpulkan bahwa si mantanmu ini sama sekali tidak cocok untukmu karena ya dia udah dikasih kesempatan berulang kali, mungkin tetap aja selingkuh atau berbohong atau apa. Jadi ada dua versi di antara kalian ya yang menonton video ini. Ada yang ada di antara kalian ada yang mau memberikan dia kesempatan kembali karena merasa diri ini atau diri kalian itu terlalu keras memberikan pelajaran atau memberikan dampak ya, akibat dampak memberikan dia pelajaran lah ke dia gitu ya, terlalu keras gitu. Jadi makanya di sini mau memberikan dia kesempatan lagi untuk bersama dengan kamu. Tapi yang versi kedua ini benar-benar udah sangat tegas banget dan sudah menyimpulkan bahwa dia sama sekali tidak cocok untukmu. Dimana mungkin kamu orang yang setia, orang yang tidak neko-neko ya, sedangkan dia mungkin orang yang suka selingkuh, suka bohong gitu ya. Jadi menurutmu dia nggak cocok untukku, seperti itu ya. Jadi ini ada dua versi. Sebenarnya kamu dengan mantanmu ini sempat menjalin hubungan yang penuh dengan kegembiraan, rasa kepuasan yang benar-benar luar biasa. Terus juga ada hubungan yang mungkin positif ya, membuat kamu merasa positif, penuh gairah, merasa terhibur ya. Cuman ini The Sun, say. Jadi kalau The Sun itu menyiratkan bahwa sesuatu yang dilalui oleh kalian dalam hubungan ini mungkin menandakan bahwa masalah apapun dalam hubungan yang tersembunyi atau yang dirahasiakan itu akan terungkap gitu ya. Jadi walaupun hubungannya kamu tuh bucin-bucin sama dia selama ini, tapi kalau dianya punya rahasia itu semua terungkap. Jadi akhirnya kamu tahu bahwa dia punya rahasia, dia selingkuh, dia bohong, dia begini, dia begitu ya. Makanya di sini aku lihat akhirnya kalian setelah semuanya terungkap ya, kemudian kalian mulai bersikap jujur di sini ya. Kamu bertanya, kamu konfirmasi ke dia. Akhirnya di sini mungkin dia lebih jujur dan terbuka sama kamu tentang kenapa sih dia merahasiakan itu dari kamu, seperti itu ya. Terus itu aku lihat di sini akhirnya The Sun ini membawa kamu ke sesuatu yang indah dan positif di dalam kehidupan percintaanmu, yaitu ya apa yang membuat kamu bahagia, yaitu dengan memilih berpisah, karena yaitu mungkin rahasianya cukup fatal ya, cukup fatal bagimu ya. Mungkin dia selingkuh bertahun-tahun dengan seseorang, atau mungkin udah selingkuh juga bolak-balik selingkuh ya, gonta-ganti udahan atau gimana deh. Nah, bagi kamu yang saat ini sudah berakhir hubungannya dengan orang lama dan saat ini kamu memilih untuk melajang aja ya, melajang aja dulu seperti itu. The Sun mengisyaratkan bahwa hubungan yang indah itu mungkin akan terjadi di masa depanmu ya. Ini juga dapat berarti bahwa kamu akan menikmati fitur-fitur yang menyenangkan saat menjadi lajang. Fitur-fitur apa sih ya, hal-hal lah ya, hal-hal yang menyenangkan di saat-saat momen kamu lagi single ini gitu ya. Kamu akan merasa bebas, kamu akan merasa bahagia, kamu akan merasa tercukupi, terpenuhi ya. Dalam hal apapun kamu akan merasa bahagia ya. Kamu justru malah merasa senang dengan singlemu sekarang gitu ya. Terus itu juga terlepas kamu saat ini berpacaran atau tidak, hati-hati ini ada hati-hati ya. Ini The Sun berarti harus bisa menjaga diri, harus bisa menjaga sikap ya. Ambil tindakan pencegahan yang diperlukan jika kamu tidak siap untuk memiliki anak, karena kamu saat ini diberikan kebebasan, jangan-jangan kamu terlampau bebas
sehingga mungkin kamu akan melakukan seks bebas atau apa pergaulan bebasnya. So antisipasi tindakan itu ya, ambil tindakan pencegahan karena ini the sun ya. Takutnya kamu terlampau bebas, nggak mau pacaran dulu tapi ternyata pengen punya apa pergaulan yang bebas. Atau kalaupun kamu saat ini berpacaran dengan seseorang ya, hati-hati, ambil pencegahan, jangan sampai kamu hamil sama pasanganmu atau kamu menghamili pasanganmu. Oke, ya itu ada the sun soalnya. Untuk kalian yang saat ini lajang dulu ya, untuk kalian yang saat ini lajang, aku lihat inilah saatnya bagi kalian untuk membangun atau mengajak seseorang yang mungkin kamu sudah sukai untuk bisa berkencan. Tapi kalau misalkan kamu belum ada orang yang kamu sukai ya berarti saat ini kamu lagi have fun dengan kesinggelanmu, kamu lagi pengen bebas aja, pengen menikmati masa-masa single, pengen melakukan hal-hal yang membahagiakan dalam hidupmu seperti itu. Tapi kalau misalkan saat ini kamu berpasangan dengan seseorang, aku lihat di sini nampaknya pasanganmu akan mengambil suatu langkah, mengambil satu langkah, selangkah atau dua langkah lebih maju dari hubungan kalian yang kemarin. Ya mungkin dia akan mengajakmu bertunangan, dia mungkin akan membeli rumah atau tempat tinggal ya, atau bahkan berencana untuk pergi liburan bersama dengan kamu, atau bahkan ini segera memiliki bayi. Ya, hamil itu ya. Tapi kalau kalian masih pacaran, say, belum ada ikatan, hati-hati ya, say. Ya, jadi hati-hati karena ya belum ada ikatan gitu. Ya, hati-hati. Nah, bisa jadi yang sudah pasangan ini itu mungkin dengan orang baru yang ini ya, karena kan orang baru ini nih, walaupun kamu itu kayak mendorong dia atau kayak nggak tertarik sama dia, dia tetap usaha banget untuk tetap komunikasi lagi sama kamu, tetap tahu kabar kamu, pokoknya tetap bergairah kan sama kamu kayak gitu. Nah, hati-hati tuh ya, di situ ada peluang-peluang tuh bisa tekdung tuh ya, entah kamu atau dianya yang tekdung, hati-hati gitu ya. Jadi seperti itu. Esofon ini tentang kesuburan dan kehamilan soalnya ya. Bagi kalian yang saat ini lagi punya pasangan ya, hati-hati, aku lihat ada indikasi juga mungkin pasanganmu ini tidak setia atau tidak jujur ya. Ditambah lagi ada pertanda bahwa pasanganmu ini tidak dewasa, orang yang punya watak yang masam ya, pokoknya nggak asik banget lah, suka murung seperti itu, suka bohong ya. So hati-hati, ini bakal beresiko hubungan kalian akan berakhir, hubungan kalian akan ya mungkin kamu akan beresiko kehilangan dia, dan ini mungkin akan kamu sesali seumur hidup ya. So perlu berusaha untuk membuat hubungan ini menarik ya. Jadi jangan sampai dia membohongi kamu, jangan sampai kamu menyesal, intinya seperti itu ya. Tapi bisa jadi juga ya, karena dia mungkin ketahuan bohong ya, ketahuan gak setia, mungkin kamu akan merasakan ada perasaan bosan atau kesal terhadap pasanganmu gitu. Oke. Nah, bisa jadi mungkin ketika kalian, kan aku bilang kalian beresiko kehilangan pasangan seperti itu ya. Mungkin yang akan menyesal pasanganmu karena dia yang berbohong, dia yang tidak setia, dia yang tidak dewasa seperti itu ya. Nah, bisa jadi inilah ternyata orang lamamu. Yes, kalau aku lihat sih ya, ini bukan energi orang baru ya, ini energi orang lama. Jadi orang lamamu ini sempat bohong sama kamu, nggak dewasa, suka selingkuh gitu ya. Akhirnya ya udah kehilangan kamu, dan ternyata dia sesali seumur hidup dia. Dan untuk menarik perhatian kamu lagi, dia nampaknya butuh usaha yang effort banget lah gitu ya, butuh usaha yang ekstra gitu. Karena aku lihat di sini kamu merasa sudah bosan bersama dia atau sudah merasa kesal sama dia. Makanya di sini kalau misalkan kamu saat ini belum menikah
ya, berarti memang ya nggak apa-apa. Kamu memang belum siap aja untuk menjalin hubungan yang berkomitmen dan itu nggak masalah dan itu ya baik bagimu gitu. Jadi nggak usah takut dengan omongan orang gitu ya. Jadi kemungkinan aku lihat di sini kamu ada yang naksir sama kamu tapi kamu kayak mendorong-dorong dia untuk menjauh, tapi dianya tetap aja usaha gitu ya, usaha apa namanya dekat sama kamu. Nah, si orang lama ini ternyata menyesal karena dia sempat bohongin kamu, nggak setia, terus nggak jujur, ya, nggak dewasa, ya. Nah, seperti itu. Wow, keren ya kamu. Ya, seperti itu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Ada orang lama yang menyesal dan orang baru yang mengejar-ngejar. Kayaknya itu aja deh judulnya ya. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian. Zodiaknya saya belum lupa. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat ada Sagittarius. Yes, itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus itu ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan mereka, ya, orang baru maupun orang lama. So silakan disituasikan saja. Oh ya, aku kadang suka kalau nge-record tuh tiba-tiba diem gitu ya lama. Kadang itu loh, tarik napas, capek juga ternyata ngomong lama bener gitu kan. Kadang napasku terengah-engah tuh apa ya? Ya, napasku rasanya kayak tinggal 1-2 gitu. Capek saya ternyata kalau ngomong panjang lebar itu. Itu ya, tolong dimaklumi. Oke, ada 15, 3, 31, 6, 20, 5, 22, 23, 12, 27, 16, 1, 7, 26, 14, 13, 4, 10, 8, 25, 29, 21, 19, dan 9. Kemudian ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu dan mereka, silakan disituasikan saja. Ada Desember, Februari, Maret, Juli, Mei, Juni, September, Oktober, dan Januari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, sionya mereka gitu ya. Silakan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio naga, sio macan, sio kambing, sio babi, sio monyet, sio kerbau, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan mereka. Mungkin inisial kali ya. Inisial dari dia atau mereka. Inisial kamu atau mereka. IPRKOZYLA-SHVMJF-DWCQUGTB. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.